Emang Indonesia tuh termasuk negara paling sopan di dunia. Dia masuk tuh. Oh iya? Iya, negara paling Lu sopan. Lu tahu dari mana? Ada surveinya gitu? Internet. Ada negara paling sopan, 6 negara paling sopan. Masuk tuh Indonesia masuk tuh 1. Tapi kok netizen kita tidak mencerminkan hasil survei tersebut? Netizen paling anjing loh. Bener kan? Ada survei juga kan? Kalau lo bilang tadi Indonesia negara paling sopan, tapi netizen kita nomor 1 paling tidak sopan kan? Kalau nggak salah, ada surveinya juga. Benar. Di media sosial. Iya. Di medsos. Buka dua ya? Dua kepribadian maksudnya orang Indonesia ya. Kan nggak mungkin kita begini. Biar balance. Ini Februari yin-yang balance. Februari ntar, waktu Imlek. Pastinya ada dong nih Imlek nih. Iya. Kalau Natal gimana coba? Benar. Kemarin itu gua baru balik dari Bali. Oke. Gua perhatiin di sana nggak terlalu berbeda ternyata sama Jaksel ya, tempat tinggal kita bertiga nih ya. Itu spanduk caleg banyak banget ada di jalan-jalan, apalagi di daerah jembatan misalkan kayak ya jembatan apapun deh, itu kanan kiri semuanya bendera gitu. Misalkan lu mau dari arah airport ke Jimbaran, itu ada jembatan gua nggak tahu muara atau apaan, itu beneran rapet. Ya ilah kagak ada semeter. Semua tuh mau PDIP, Di mau Golkar. jembatan. Itu banyak tuh, bendera partai deh banyak. Iya bendera partai. Bendera partai dong, bukan baliho kan? Ada balihonya juga. Set niat banget anjir. Iya, kalau misalkan yang baliho mungkin nggak di jembatan ya, yang jembatan lebih ke bendera partai. Satu hal yang gue sadari, si Bali yang indah dengan langitnya yang biru jadi agak kacau sih. Kalau gue lihat ya, iya. Maksudnya itu apa? Polusi visual. Polusi visual. Polusi visual. Banget. Lu ngerti emang? Enggak, gue pun merasakan itu. Di mana? Di Jakarta. Hancur. Gue baru keluar rumah pun udah ada tuh bendera-bendera. Depan rumah lu. Iya, di Zondet banyak banget. Nah, maksudnya mungkin kita bisa, ini maaf nih orang condet ya gitu. Mungkin condet sama Uluwatu mungkin kan? lebih indah Uluwatu. Ya kebetulan dekat view-nya. Iya. Bagus nih sama. Lu bayangin, condet kena begitu makin hancur. Uluwatu yang udah seindah itu pun hancur juga. Kena juga. Nggak hancur juga maksud gua. Jadi kagak enak gitu. Nggak enak dipandang lah ibaratnya. Iya. Di Kintamani, sampai Kintamani ada Jim. Sampai di Pupis. Pupis. Anak anjing. Lu anak anjing tuh Pupis. Iya, di Popis gitu. O-nya 2, kalau Popis P-nya 2. Salah dia, salah aja. Orang kadang-kadang sok pinter sih, jadi heran gue. Orang mau kelihatan ada intelektual ini, udah kosong aja anjing. Kagak usah terlalu dipaksain gitu. Gak apa-apa, ya namanya usaha. Benar. Kita harus hargai. Pokoknya banyak lah. Sekarang tuh bener. bertebaran lah. Soalnya kenapa? Bener. 90 hari menuju nyoblos. Benar. Tanggal berapa? Februari. Tanggalnya kurang. 14. Enggak, lu bisa ngitung. Enggak, dia bisa ngitung 90 hari dari mana? Enggak, dari... Oh iya bener juga. Enggak, Desember udah dihitung, Leo. Desember udah dihitung. Enggak, 90 hari dari kapan? Dari kita tayang hari ini, apa kita nge-tag hari ini? Oh enggak, sebelumnya. Gue tahu kabar info itu sebelumnya 90 hari. Dia bukan ngitung, dia baca doang. Pokoknya dari 3 bulan sebelum menuju kita nyoblos, itu rame banget. Nah, kalau misalkan kita tadi nyebut polusi visual, artinya terganggu dong. Makanya kita sebut polusi. Polusi mengganggu. Ini adalah polusi visual. Kalau gue mungkin bisa menganggap bahwa ini adalah, ya ini kan adalah pesta demokrasi terbesar, ya kan, pemilihan umum gitu kan, pemilihan presiden, calon legislatif dan lain-lain. Gue masih bisa, oke deh, kalau misalkan gue mau berpikir positif dan berusaha untuk denial memaklumi ini, gue masih bisa beranggapan kayak misalkan, ya udah. Ini istilah kata ada tetangga gue mau sunatan atau mau apa nutup jalan, gue maklumin aja deh. Lebih gitu ke kan. ya udahlah ya berapa tahun sekali juga gitu. Lebih ke gitu sih. Tapi yang sekarang balihonya pada aneh-aneh ya, kayak zaman dulu gitu. Walaupun kalau tetangga gue sunatan paling 1-2 hari, kalau ini 3 bulan kalau kata Pak Jimmy. 90 hari. 90 hari. Itu lumayan lama sih. Jadi polusi visualnya. Nah, mungkin juga ini adalah strategi si calon-calon legislatif ini untuk supaya menghibur kali ya. Selain menghibur, mungkin grab attention, supaya orang milih dia segala macam. Dia tuh bikin baliho-baliho yang unik. Ternyata ada. Tapi gue nggak kenal. Banyak baliho yang terpampang gue nggak kenal, Leo. Bener, gue juga nggak kenal ya. Siapa gitu. Justru itu kenal. Dia cara memperkenalkan diri dia lewat gitu. Orang kan pilihannya, kita zaman sekolah pilihannya 2 nih. Lu kalau nggak pinter banget,
bandel banget, ya kan? Dia pilihan ketiganya ada katro banget. Ya mungkin dia ngambil jalan katro banget. Bisa Gak ada yang tahu. Iya, tapi nggak kenal gue Kayak gitu. siapa ya? Kita bahas siapa ya? Kita ambil dari nggak politik, Fajar Sad Boy. Kita kenal dia karena apa? Karena katro banget. Iya. Iya kan? Dia nggak keren banget, Jim. Nggak ada kerennya dia. Berarti dia caleg-caleg mainnya di unik dong. Unik. Unik. Betul. Unik. Walaupun kalau gue nginget waktu zaman gue SD gitu ya, misalnya tahun 80-an, 90-an gitu, kita partai cuma ada 3. PDI, Golkar, P3. Dah, sekarang partainya ada berapa aja gue kagak hafal. Banyak soalnya. Sekarang, banyak. Belum lagi kalau satu partai calegnya ada 10 misalnya. Artinya kan itu ada berapa tuh? Berapa puluh orang? 80, 100 orang. Iya kan? Dia kosong. Oh, dia. Sorry. Lu jangan panjang-panjang. Itu dia makanya gue sorry. Gue nggak belajar. Gue nggak belajar. Nah, Iya. tapi gue tahu. Sorry, gue hilang. Partai gue tahu. Iya. Berapa? Tapi partai-partai yang baru gue kurang tahu. Jadi mumpung karena sekarang bentuk kita ada visualnya gitu kan, ada di YouTube. Jadinya nih kita bisa pampangin gambarnya, nggak cuma ngomong doang gitu. Oh, bisa ditampilin Betul. ya, sekarang. Ini ada calon dari P3. Ini sebenarnya kita ngiklanin dia ya. Kita Cuman- jatuhnya buzzer ya, kayak buzzer Iya. politik kita. Enggak, jadinya. tapi kan kita ngiklanin semuanya. Ah, Jadi iya nggak apa-apa. benar. Heeh. Jadi Tapi harusnya dia bar juga sih ke kita. harusnya bayar. Ya bar juga. Ya, Mungkin betul. kalau mau nih ntar bisa dibikinin balihonya di sini nih. Pasang di sini aja di belakang lu nih. Gak apa-apa Gede-gede. dah, asal cocok mah. Asal duitnya cocok mah kita pasang bener. Dingin aja kita mah. P3 namanya Pradia Handika Daryanes. Dia Siap ada jungkir tulisannya siap jungkir balik demi rakyat. Fotonya juga jungkir balik. Gitu, buat menghibur. Kebetulan emang gitu banget Enggak, deh, gitu maksud banget gue. deh, gitu banget gitu. Maksudnya dia nyari cara biar supaya gimana nih gue dipilih nih. Iya, Ya cuman udah nih. ini ternyata bukan satu-satunya. Ternyata ada spanduk caleg lainnya dari partai lainnya juga kalau nggak salah yang konsepnya sama. Fotonya tebolak. Terbalik juga. Iya. Ada yang begitu juga, ada yang ngambil gitu. Ada, yang jadi ini nggak Ultraman, orisinil. ya kan? Berarti kalong juga dia. Iya, Oh, benar. kalong terbalik. Oh, kalau Oh, benar. Tidur, kalong tidur dong ya gak? Benar, Kalong benar. tidur terbalik. Siap. Tapi dia nggak tidur, melek dia. Nah, ini anjing sih nih, Baskom. Nah, Afan Baskom. Baskom, Balat Aziz Samsul Komara. Oh namanya dia. Tapi ada foto Baskomnya. Foto jadi nggak ada. Gak ada. Cuman foto Baskomnya doang. Foto dia nggak ada. Dia dari mana? Dia dari Gerindra. Oh dari Gerindra. Iya. Baskom dong fotonya nggak. Majalengka Kenapa punya dia nggak gaya nih. nampilin nih. Iya, Fotonya bener. kalau Baskom nampilin. Nah, ini ada lagi nih. Ya. Bangsa. Sokap Ini- sarukan. Ini P3. Calegnya namanya FND SAG. SAG. Tapi fotonya dia pasang foto Shahrukh Khan. Tapi kita kan maksudnya ini belum confirm ya. Apakah ini beneran foto Shahrukh Khan atau jangan-jangan emang dia Enggak, emang apa mirip mirip, banget. mirip, Iya. mirip, mirip, bisa, mirip. Kayak dia jadi. tiba-tiba lagi habis cuci muka dia ngaca, kok gue mirip Shahrukh Khan ya? Anjing, Gitu. ngeklaim diri sendiri. Iya, gitu. Lanjut lagi, ada lagi nih pakai foto Naruto. Oh, Naruto, aneh-aneh. anime, Dari anime dia PKS. bawa anime. Anime. Iya, anime. Bapak Nonot Suhartono pakai foto Naruto, cuman apa nih benderanya ya? Benderanya ada mukanya dia. Dia pegang, ada mukanya dia. Iya, Ada jadi dia tulisannya. mungkin pengen nge-grab perhatian Wibu, para wibu. para wibu, benar, misalkan begitu. Kan ada juga yang wibu. pakai One Piece gitu-gitu kan? Iya. Emang Oh, ada. sempet ada tuh pakai rame tuh. Banyak, One banyak. Piece, segala macam Banyak, ada banyak. juga. Iya, bener. Tapi yang seperti ini tuh gampang diinget. Iya gak? Benar. Lu inget karena katro, tau gak sih? Lu inget karena apaan sih ini katro banget? Jadi dia bahan pembicaraan. Lu lihat dah. Enggak, dia emang nyerang psikis kita gitu ketika kita ngeliat gitu di jalan gitu. Anjing. Sebas. Enggak, lucu nih lucu. Jadi kan kita ya ada ngabarin temen nih, ini ada baliho lucu nih di sini nih. Enggak, pertanyaan gue. Lu pas nyoblos nanti nih, emang dia masih pakai gambar Naruto sama Baskom itu? Kan kagak anjing. Di kertas Iya kan? pilkadanya. Kan pasti mukanya dia. Mukanya Lu nggak dia. mungkin ingat. Di kertas pilkadanya masih ada gambar Naruto? Enggak Nggak sih, Jim. mungkin kan? Nggak mungkin. Lu pas buka kertas suara gitu, Ini yang mana Naruto kemarin yang yang mana? mana Naruto kemarin nih? Yang Baskom, mana kemarin Baskom? Nggak mungkin kan? Ya, tapi kita sengaja kita hafal namanya dia, tapi namanya banyak juga sih. Orang nggak bakal ngelihat namanya siapa Jim. Nih, Ini coba kita nih. tahu juga karena dibacain. Nih coba nih, yang ini nih Bapak Agus Sugiarto nih dari caleg DPRD Kabupaten Bandung.
Fotonya anak kecil, Pak. Foto dia kecil. Foto dia Oh, ini foto dia kecil. Foto dia kecil gitu. kayaknya sih. Kayaknya. Dia dari kecil udah ngeliat, tuh, wibawa gue udah dari kecil. Iya, benar. Karisma gue ditinggi. Karisma. Kacamata gue udah cyclops nih. Apa kacamata renang nih, gue gak tahu juga. Karisma gue ditinggi nih. HP. Iya, coba. terus sama captionnya jadinya gue juga lagi nyari korelasinya di mana. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Apa dia kecil udah jadi bandar apa gimana? Kita juga nggak ngerti apa hubungannya anak kecil tahun narkoba. sama narkoba. Kecuali misalkan yang ditampilkan foto misalkan yang udah sukses. Freddy Budiman. Ya misalkan wah, udah pakai jas, belakang ada mobil Rolls Royce gitu kan. Tanpa narkoba kita bisa achieve ini kekayaan gitu kan. Nah ini masih kecil. Belum tahu apa-apa kayaknya. Itu masih Iya. kecil, terus backgroundnya lu lihat. Nah, Sunset. coba. Apa nggak Bob Marley dia hari-hari? Heeh. Kuning gitu lagi. Masih himbauannya Iya. positif. Jangan kita nyentuh narkoba. Tapi Himbauannya tolong- positif. Tolong Bapak visualnya Iya. juga dibarengin gitu. Cuman maksud korelasi gue. dengan Nggak nyamain visualnya, baju sih. iya, Kalau dulu iya. nyamain baju sih. Ya Enggak. Pak Agus ya. Semoga menang ya Pak ya. Iya, gue Ya. aneh, gue lebih ke aneh sih sebenarnya. Lu nih yang bego, kita apa dia pada sih? Lu ngerti gak sih maksud gue? Kita kan milih dia karena lu kan bakal ngewakilin gue ntar nih duduk di atas sono. Masa lu mau ngomongin Naruto di sana? Gila ya orang-orang. Gue jadi bingung gue. Ini ada lagi nih tuh. Nah, yang ini adalah Mas Yuda. Gue juga nggak tahu nih ya. Ini adalah calon dari PDIP yang pasang fotonya David Beckham. Dia bilang, ya Remip kali dia. saya pilih Mas Yuda nomor 7. Muda, pintar, sopan santun, bekerja untuk rakyat. Tapi ceritanya David Beckham yang ngomong. Bukan dia. Karena nomor 7. Karena nomor Bukan. 7. Enggak, kenapa enggak Cristiano Ronaldo? Ya mungkin dia emang sukanya David Beckham karena nomor punggungnya 7. CR7 ya? Iya, CR7. Oh, iya. Beckham nggak 7-7 banget, coy. CR7 ya, bener juga. Enggak 7-Eleven kayak apa kayak ya kan? Wah, bayar lah gitu sevel anjing. Iya. Nah, kalau Gua udah ngomongin berapa sevel, kali blunder kita nih. sebagai anak Jaksel ini lagi-lagi ya, kita bukannya mau ngiklanin caleg atau apapun, semua juga kita omongin gitu kan. Tapi gue kemana-mana di Jaksel, itu gue ngelihat ada satu caleg namanya Masinton. Nah, kalau ngomong Kebetulan dia masih- nomor berat. 7. Nomor 7 dan dia plesetin logo sevel. Kalau dia berat. Oh iya benar. Yang saya yakin juga nggak ada izin ya sama sevel gitu. Tapi Masinton, Masinton. itu dia lumayan. Kayaknya di budget spanduknya dia paling banyak dari budget yang lainnya Tapi kayaknya. dari zaman gue SMA dia terbit deh, Masinton tuh. Kayaknya emang udah 2-3 periode kali ya, gue juga agak lupa deh. Ada mulu. Ibarat Itu- ingat gitu di otak tuh Masinton gitu. Tapi lu milih dia. Enggak juga sih. Kayaknya gue gak nyoblos dia deh. Yang penting lo tahu dulu. Iya kan? Iya kan? Terbit mulu gitu. Nih, Jadi coba kalau misalkan lo buka kertas pilkada, terus udah gitu si Masinton nih ada di daerah ini lo apa namanya Pemilihan lo. Pemilihan lo. Iya, lo KTP lo tuh di daerah Zondet, dia. Zondet. Zondet. Lo lihat nih dari mungkin 10 calon gitu ya atau berapa, lu kagak ada yang kenal nih. Tapi lu tahu di situ ada Tapi Mas lu Inton. tahu dia ada si Mas Inton. Lu nggak tahu Lu akan, nah yang lain lu nggak tahu. Lu akan pilih dia nggak? Pertanyaan gue. terlepas dari udah gitu kan lu nggak tahu visi misinya apa. Nggak, dia lu nggak ada yang kerjaannya tahu. Kayak apaan. Lu visi Mas Inton itu. Visi misi Mas Inton lu nggak tahu. Nggak tahu. Tapi begitupun visi misi 9 caleg yang lainnya lu juga nggak tahu. Tapi yang lainnya lu kagak pernah denger, nggak pernah lihat spanduknya nggak pernah. Nah, lu akan pilih yang lain, Atau pilih Mas cap cip cup 9 atau lu pilih Mas Inton. Enggak, Nggak, coba gua lu jawab. penasaran aja. Dia malah ketawa. Ini namanya Bego. pelajaran psikologi. Iya, ini kan nanya. Ini kan itu nanya. dia tadi baik lagi yang gue bilang unik. Enggak, lu jawab dulu. Heeh. Lu pilih nggak tuh si bapak itu, Mas Inton itu? Pilih ya. Pilih apa kagak? Nggak tahu sih, gue belum tahu. Belum Enggak. kepincut banget sama Masinton gitu. Tapi gue emang banyak deh sering terbit gitu. Kita susah Enggak, berandai. tapi kalau kan nanya gue kan personal gue kan. Bener, gua- Nanya personal gue kan. Ini ada produsernya siapa sih nih acara ini? Ganti nih orang nih, bener dah. Enggak, tapi ribut lo nih nanya orang. personal gue kan. Nanya gue milih Lu gak nih. ngerti gak sih maksud Ngerti pertanyaan gue pas ini? karena sering gitu Masinton gitu ya. Ada 10 Terbit. orang. Iya. 9 ini lu nggak kenal. Lu nggak pernah lihat di mana. Bisa aja karena gue gede ngeliat muka dia mulu, gue gak milih dia. Bisa, makanya. Bisa dong. Bisa. Bisa dong. Bener. Nah, dia lagi terbit nih. Itu Kenapa dari dia tadi tampil jawaban lagi? kayak gitu emang yang Kenapa dibutuhin. dia terbit lagi di sini? Berarti kotak
Bener, suara gitu. emang itu tujuan nyoblos gitu. akhirnya. Itu. Iya, Bisa jadi aja jawaban gue lo- gedek gitu ngeliat Bener. muka dia mulu, gue gak mau milih dia. Bener, kan jadi ada dua kemungkinan. Lu pilih dia karena dia doang yang lo kenal, atau lu justru jadinya nggak nggak pilih milih dia karena lu gedek, Karena lu ngeliat gedek. muka dia Iya. mulu. Nah, kemungkinan lu akan melakukan yang mana maksud gua? Antara dua itu. Kalau lu kira-kira dah dari Oh, sekarang. belum tahu sih, nanti kita lihat Februari mungkin. Iya, gue tahu itu. Kalau gue mau nanyanya sekarang, kira-kira jawaban lo apa? Tapi Balok gue ada nggak balok? Tapi gue di tahap digedek balok ada sih. nggak balok, Tapi gue balok? di tahap digedek, sumpah. Iya. Tapi lu akan melakukan, lu milih apa kagak? Kayaknya enggak deh. Nah itu dari Kayaknya tadi enggak jawaban deh. Kayaknya enggak itu deh. yang ditanya. Karena emang tampil dari mulu tadi. gitu. Nah, udah. Lantang banget. Oke. Udah. Lantang. Ganti. Nah, yaudah. Udah. Kita langsung ke kesimpulan ya. Kesimpulan Lama dari banget anjing. Timbang jawab kagak sih Wel. Gue gedek liat muka lu. Udah dari tadi Kan gampang ya? Asli. Sampai mau patah nih kursi. Nggak tahu Gila tampil lu. mulu. Iya bener, enggak berarti kesimpulannya dari pertanyaan yang dari satu sampel nih ya. Iya. Sampel harusnya kan biasanya banyak, ini cuma dari satu Iya. sampel dulu. Dari circle kita doang nih. Nah, berarti itu jumlah baliho segitu banyak dengan uang segitu banyak yang udah dia spend buat bikin baliho itu dan akhirnya bikin Bapak Jimmy inget malah jadi nggak milih. Bisa Ya. tidak terlalu berpengaruh berarti kan. Oh, apa dia doang jangan-jangan Wewe? Yang Malah lain bikin milih. gue kayak anjing. Lah, yang Enggak sih, gue namanya yakin semua orang kayak Jimmy sih. yang namanya spanduk itu awareness biar orang inget. Lu udah inget, lu udah tahu mukanya, lu udah tahu namanya. Pas lu di TPS, lu malah kagak milih dia kan itu berbanding tebolak sama ilmu. Kesel karena gue tuh, Pemasaran. gue mikirnya tuh udah terlalu banyak baliho mungkin. Berarti jangan sebanyak itu. Bisa jadi. Nggak, nih buat Masintonnya doang nih. Enggak, dia, Jadi dia kesel karena terlalu banyak baliho. Terus peduli lu apa sama banyak balihonya dia? Gedek aja, Wel. Iya, gedek. Polusi aja, polusi. Oh. Oke, makanya lu jadi nggak milih dia. Iya, anjing siapa sih nih? Emang Lah kan lu kali tahu dia itu masih caleg. Iya. Lu kan tahu dia caleg. Gila lu masih nanya anjing siapa sih ini? Lu caleg itu dia. Udah ketahuan gambarnya. Lu nggak milih jadinya ya. Kayaknya Nggak udah milih tahap ya? gedek gue kalau Nah mungkin ada Pak yang gitu Pak. Kan sekarang tipikal orang Indonesia kan emang macam-macam nih. Cara berpikirnya macam-macam. Mungkin ada sebagian orang ngeliat yang tai lu malah katro anjing, gua nggak mungkin lah milih dia. Lu dari cara berkampanye lu aja lu katro. Gimana lu mau duduk di sana nanti gitu mungkin ada Pak. Kalau gue sih gitu. dibikin jadi Naruto maksud lo? Iya kalau gue begitu gue. Oh. Lu dari segi yang begini aja lu malah nyampah. Tapi emang itu mungkin, bukan mungkin sih, gue yakin banget. Dia mungkin pasti. target marketnya bukan orang-orang kayak gue kali ya. Iya, maksudnya biar dimudahin lagi nih ya, pemilih-pemilih baru nih, yang voters lah Sampai gitu kan. si bapak-bapak yang duduk sunset itu. Yang sekarang udah 17. Jadi udah punya KTP. Yang duduk di sunset gayanya begini tadi itu. Iya bener. otaknya kecil. Untuk pemilih baru, artinya 5 tahun yang lalu, umur dia baru 12, Bang. Sekarang umur dia 17, sudah punya KTP, makanya dicolek pakai Naruto, Nih, biar oke. relate, iya kan? Gue balikin lagi deh kalau berdua nih Mas Em. Well, Anjing. kalau lo gimana ya menanggapi hal tersebut gitu? Lo apakah akan memilih dia karena sering lo lihat? Apa lo kayak gue gedek gitu? Siapa Apa dulu? lo ini kepala caleg-caleg gitu? Gue sih, nggak- Caleg-caleg. iya. Caleg-caleg gitu. Enggak, Itu ngomong maksud caleg-caleg gitu. gue dia nanya siapa dulu, Semi dulu apa gue dulu. Oh, bebas, Oh, bebas. Ini para caleg-caleg, gue gak nyalek. Gue gak nyalek. Walaupun gue. rapi. Iya, walaupun Caleg rapi gitu gue gak ibaratnya. nyalek. Nggak nyalek, iya. Dari lo dulu, Oh, Mas dari Em. gue, dari gue. Dari lo dulu. Gue nggak mau bilang kalau misalkan gue misalnya golput atau gimana, karena sekarang ada aturan katanya kalau kita ngajakin orang golput bisa kena pasal, ya kan? Jadi kalau gue sih, kalau nggak ada yang gue tahu, mendingan gue cari tahu dulu sebelum gue ke TPS. Pinter, ini cerdas. Iya kan? Gue cari tahu dulu. Oke. Walaupun nggak Oke. mungkin dalam, nggak mungkin, nggak mungkin kan? Iya. Nah kalau misalkan emang kira-kira kayaknya nggak ada nih, gitu, ya gitu deh. Nah, udah gini aja dia. Alah ketus. Kalau lo Ya, gimana? gitu. Kalau lo pribadi gimana? Dari baliho ini. Dari calegnya, balik ke caleg deh. Lo milih siapa? Tetap kayak tadi gue. Lu ngasih lihat visual yang katro, udah buat gue lu katro udah gitu nih gue. Berarti gitu kalau gue, katro nggak kepilih. wah, lu apaan anjing? Kagak udah gue. Kayak ada yang jadi Ultraman. Apa sih fungsi lu aja? Terus lu mau duduk di sana pakai kostum Ultraman, lu rapat begini-begini gitu. Kan nggak mungkin anjing. Tinum. Sorry, Bang. Udah lobet, Pak, lobet. saya pulang dulu, Pak. Lobet. Kalau- Nggak, udah katro buat gue. Kagak, gue nggak bakal mau gue udah.
Ini kalau ngomongin awareness ini ya, maksudnya semakin orang tahu, semakin orang ditanam di kepalanya, inget mulu segala macam. Kalau tadi kan konteksnya adalah caleg nih. Iya, caleg. Yang Ini tadi. caleg nih. Ini caleg. Caleg nih. Tapi kenapa presiden nggak bikin-bikin kayak gitu? Coba. Coba lu bayangin. Lah ada juga ya gemoy segala macam juga kan pakai karakter kartun. Wibawa. Tapi nggak sampai foto sunset bener enggak kan? Nggak sampai yang begini foto sunset dong. Gue pernah lihat deh, kan ini kita cerita aja yang pernah kita lihat ya. Gue pernah lihat ada foto cawapres Gibran, dia ada boneka-bonekaan. Oh ada. Gue nggak tahu boneka apa tapi ya. Kemarin tapi ada boneka-bonekaan. pas gue ke Solo, gue ada event kan, Malaules kan. Event gue di Solo tuh gue banyak banget baliho. Balihonya Di mana udah juga. dominan Emang banget di tuh Bali-Bali balihonya, banyak dominan baliho banget nih. kan, Si Prabowo sama Gibran. Tapi dia udah bikin inian kartun. Jadi foto-fotonya tuh foto di anime. Dia edit kartun. Foto dia 6. Anime. Oh, anime. Nah, foto kartun. Nyeret. Mungkin itu sulit lebih nyeret gini emang. kalau gue tangkap sih kalau gue lebih ke asik sih. Asik. Lebih ke klasik ya. Asik aja. Ngapain? Cabut yuk. Udah berapa menit, bro? Gue takut. Pertama. 5 menit lagi take Asli. Enggak. Lo bisa tampilin foto diri lo dengan sangat-sangat gitu. Kenapa lo edit lagi ke lucu tambah ya Ini ibaratnya udah serem nih. kartun gitu, dikartunin gitu dari kartun Pertama, gitu. gue males nanggepin. Kedua, kalau mau nanggepin doi militer. Gue takut. Nah itu. Lebih baik diem deh. Gue nggak ada Enggak, ono aja deh. mungkin emang dominan di sana Gini aja tuh deh gue. emang tuh kampung doi kali. Oh iya, bener, orang Solo. Iya, Solo gitu. Gibran, Mas Ya, Gibran. jadi bebas lah, dia mau mengekspresikan kayak seperti apa bebas. Tapi buat lo dia Mungkin kalaupun ini tayang dan Pak Jimmy lo masih di antara kita ya. Gue minta maaf dulu. Sebelumnya gue minta maaf dulu. Mungkin ini Maaf emang yang dianggap kelewatan. sebagai apa ya, semacam kritik membangun lah Kritik gitu. membangun, Maksudnya benar. yang sudah dilakukan ya sudahlah, tapi kedepannya gimana? Siapa tahu bisa diperbaiki. Kita anggap kayak begitu gitu ya. Cuma kan sebenarnya kalau Pak Jimmy ini kan emang hobinya pinggir jurang gitu emang. Iya, benar. Demen deh nyari-nyari yang gitu. Itu dia. Enggak, maksudnya dia mau mengajak. Satu hal ini nggak ada di skrip ya. Jadi benar-benar ini nggak ada Pak Jimmy Kebetulan. sendiri. Ini kebetulan kita nggak obrolin tadi Saya berdua. Bapak Well tidak ikut-ikut di Gua sini. nggak ikut-ikut. Wallahi. Kalau emang gue harus boleh keluar nih sama Semi sekarang, gue cabut nih sekarang. Iya. Walau kalau misalkan dia akhirnya mendekam di penjara, kita bisa adaptasi strategi rekamannya podcast BKR. Benar. Jadi kalau Bobby sama Rio ada di Jakarta, Molen di Amerika, nah kita berdua ada di studio, Pak Jimmy di penjara. Aman Jim, it's okay. Unik. Betul. Unik. Enggak, tapi kalau enggak kan ntar gue tayang, pribadi. kalau itu kan. tayang ditaruh di thumbnailnya udah bagus. Lu ada di dalam. Lu ada di anjing sih. Gua gak bayangin. Bener. Iya. Asli. Lu emang racing sih. Iya, nggak WFS, work from cell. Enggak, tapi kali ini gue mau coba belain lo sedikit nih. Tolong sapuin. Bener. Ini udah kejauhan. Tolong sapuin. Bener. Nah, gue ngeri nih. Yang namanya calon legislatif gitu ya, atau pejabat lah pada umumnya gitu, mungkin emang harus terima juga kalau misalkan ada warga yang ngasih kritik seharusnya. Ya. Jangan jelas. langsung tiba-tiba, wah panas langsung menuntut. Karena ada satu kejadian di mana ada rumah warga, di branding lah sama dia, dengan kaca rumahnya dia ditempelin stiker caleg. Lah, izin. Kagak boy, kagak izin, langsung aja. Sopan-sopian. Sopan-sopian total. Nah, makanya. Jadi ada rumah nih. Pertanyaan nih, kita potong situ dulu. Dia kita tata keramanya dulu, tata keramanya. Nah, ya kan kita potong Oke situ dulu. nih, makanya boleh nih. Cakep nih. Cakep nih kaca nih. Kayak gue bisa memposisikan rumahnya dia tuh sering dilewati warga. Bener. Jadi Rumahnya dia. ini yang gue tangkap dari video TikTok itu ya. Jadi orangnya kan ngevideoin sambil dia ngerik kacanya pakai koin. Iya, jadi gini. Rumahnya dia terletak di pinggir. Ini yang gue tangkap ya. Rumahnya dia terletak di pinggiran jalan ramai yang suka lalu lalang orang. Oke. Kemudian rumah dia sama pagernya mungkin tidak berjarak terlalu jauh, alias mungkin rapet kacanya nih, kaca rumah. Akhirnya
Ada mungkin tim sukses, tim lapangan atau calegnya sendiri gue kagak tahu ya. Ini kaca langsung ditemplok pakai stiker caleg nih, plak gitu kan, udah Gede. Ya berapa ya? Lumayan lah, mungkin segede gini lah gitu, manjang gitu. Lumayan. Nggak, bukan baliho juga Pak. Iya orang masih bisa lihat keluar nikmatin sunset. Jadi kecil aja gitu. Bisa dia duduk begini masih bisa. Dua kalinya ini lah. Lumayan lah gitu lumayan. kan. Nah, itu stiker udah dipasang sama dia. Mungkin gue ngebayangnya dia mau keluar sore-sore kan. Mau ke warung beli rokok. Lali lala. Dia keluar dari pagar, lihat ke kanan. Siapa? Ada karya Banksy nih. Sopan. Tapi kalau di daerah rumah gue itu beda diizin. Dia itu gue di Condet tuh banyak banget rumah tuh gue kalau jalan tuh pertigaan gitu. Jadi tuh di pertigaan itu ada benar-benar ada rumah. Rumah itu rumah tetangga gue lah ibaratnya. Diizinin buat emang rumah tetangga iya, lo, bukan ibaratnya. Rumah tetangga gue, dia izin buat gue boleh gak nih masang bendera partai gue di rumah lo gitu, sebulannya gue bayar. Oh, gitu. Ya kalau ada sarangeonya udah boleh. Iya, ada cinta, ada komunikasi lah ibaratnya gitu. Kalau love-nya